Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajmi Aditya, kelas PAUR B, angkatan 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika berkomunikasi. Yang pertama, etika berbicara kepada orang yang lebih tinggi dan orang tua. Berbicara dengan sopan dan santun merupakan tuntunan seorang ketika melakukan aktivitas berbicara, baik itu orang yang lebih tinggi maupun orang yang lebih tua. Dengan itu khususnya berbicara kepada orang tua. Menurut pemikiran M. Quraish Shihab, dalam Al-Quran terdapat kata qaulan yang menjelaskan tata cara berbicara kepada orang tua, yaitu pada Quran Surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibaro ahaduhuma aw kalahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengucapkan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentuk mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat di atas menyatakan, dan Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu telah menetapkan dan memerintahkan supaya kamu, yakni engkau wahai Nabi Muhammad, dan seluruh manusia jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua, yakni ibu bapa kamu, dengan kebaktian yang sempurna. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut atau dalam keadaan lemah sehingga mereka terpaksa berada di sisimu, yakni dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau suara dan kata yang mengandung makna kemarahan atau pelecehan atau kejemuan, walau sebanyak dan sebesar apapun pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya. Dan janganlah engkau membentak keduanya menyangkut apapun yang mereka lakukan, apalagi melakukan yang lebih buruk dari membentak, dan ucapkanlah kepada keduanya sebagai ganti membentak, bahkan dalam setiap percakapan dengannya, perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, lembut, dan penuh kebaikan serta penghormatan. Yang kedua, etika peserta didik terhadap guru. Peserta didik adalah orang yang dengan sengaja pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Orang tualah yang memasukkan dan menganjurkannya untuk dididik menjadi orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Kepercayaan orang tua peserta didik diterima oleh guru, dan peserta didik diterima oleh guru. Dengan kesadaran dan penuh keikhlasan serta tanggung jawab yang besar, maka terjadilah guru sebagai pengemban tanggung jawab tersebut. Dari hal tersebut terjadilah interaksi antara guru dan peserta didik yang sering disebut dengan proses belajar mengajar. Masalah peserta didik yang sukar untuk dididik ini akan berdampak negatif baik bagi peserta didik yang bersangkutan maupun bagi guru yang mendidiknya, bahkan bagi orang tua dan sekolah. Untuk itu, dalam Islam dijelaskan bahwa bagi seorang peserta didik dilarang untuk durhaka, dalam arti bahwa seorang peserta didik dilarang untuk membangkang, apalagi mencemooh dan meremehkan seorang guru. Sebab durhaka sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Wa innal fujjara lafi jahim, yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka.
Selain tidak durhaka kepada guru, maka etika yang baik adalah selalu memegang dan mengamalkan amanat-amanat yang baik yang disampaikan oleh seorang guru. Hal ini juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam firman-Nya Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la takhufullaha wa rasula wa tahonu manatikum wa antum ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Dari keterangan ayat tersebut telah jelas bahwa mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kita sama halnya dengan mengkhianati Allah dan Rasul, karena ketiga-tiganya sama-sama dilarang. Yang ketiga, etika terhadap teman sebaya. Dalam bergaul dan bersosialisasi dengan teman sebaya, seseorang perlu mengikuti etika yang ada. Hal ini karena kelakuan yang sesuai dengan etika yang berlaku. Dengan mengikuti etika bergaul dengan teman sebaya, teman akan merasa nyaman bersosialisasi. Salah satu etika yang perlu diterapkan adalah saling menghormati dengan sesama lain. Etika pergaulan teman sebaya adalah etika atau aturan yang diterapkan dalam lingkungan teman sebaya. Dengan menerapkan etika ini, pertemanan dapat dijalin dengan baik tanpa perlu menimbulkan konflik. Berikut ini adalah beberapa etika dalam pergaulan teman sebaya yang penting untuk diperhatikan. Yang ke-1, selalu bersikap sopan ketika bermain atau berbincang dengan teman sebaya. Nomor 2, selalu menolong dan ramah kepada teman sebaya. Nomor 3, saling menghormati dan menerima apa adanya perbedaan dengan teman sebaya. Nomor 4, menghargai perasaan dan suasana hati teman sebaya. Nomor 5, tidak menyebar fitnah yang menimbulkan konflik antar teman. Nomor 6, menjaga batasan diri dan menghormati privasi antara teman sebaya. Nomor 7, menghindari adanya perilaku merugikan yang dapat melukai baik secara fisik maupun batin teman sebaya. Nomor 8, selalu mendukung dan peduli terhadap teman sebaya dalam berbagai kondisi yang dialaminya. Nomor 9, selalu jujur dan terbuka dalam berteman dengan teman sebaya. Sekian dari saya yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.